Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini banyak sekali beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang pengucapan selamat hari Natal. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Kafirun ayatnya 1 sampai 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Natal ini adalah hari yang ada hubungannya dengan ibadah, maka kita dilarang keras oleh Allah SWT untuk mengucapkan selamat. Kenapa? Di dalam agama Islam ada 3 yang dilakukan dalam ibadah. Pertama, niat. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dasari dengan niat di dalam hati. Yang kedua, ibadah yang dilakukan agama Islam ada ibadah yang dilakukan dengan ucapan lisan, perkataan. Contohnya apa? Ibadah dengan membaca ayat Al-Quran. Ibadah yang dilakukan dengan banyak zikir kepada Allah, mengucapkan nama-nama Asmaul Husna. Dan yang ketiga, ada ibadah yang dilakukan agama Islam apa? Ibadah yang dilakukan dengan gerakan. Contohnya apa? Yaitu ketika kita melaksanakan ibadah tawaf dan ibadah sa'i, ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ada yang ketiga-tiganya dilakukan di dalam agama Islam. Apa itu? Ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang melaksanakan sholat dilakukan dari awal dengan niat, dilakukan diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan gerakan-gerakan. Nah, apabila hari Natal ini ada hubungannya dengan ibadah, maka kita dilarang untuk mengucapkan selamat. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sedangkan kami dalam agama Islam, lisan adalah salah satu yang dilakukan untuk beribadah. Kalau hari Natal ini ada hubungannya dengan hubungan sosial, maka kita umat Islam dianjurkan sekali untuk menjaga hubungan silaturahmi. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah berfirman yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sah yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini ada 8 tempat kita berbuat baik. Pertama, kedua orang tua. Kedua, karib kerabat. Ketiga, anak yatim. Keempat, fakir miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, apakah di ayat ini hanya orang-orang Islam kita berbuat baik? Tidak. Walaupun orang tua kita bukan beragama Islam, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-15 Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya 31, ayatnya yang ke-15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di dalam surah Luqman ayat yang ke-15 kita dianjurkan untuk boleh berbuat baik
dalam agama Islam. Boleh kita untuk menjaga hubungan silaturahmi. Walaupun orang tua kita bukan agama Islam, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena di dalam hubungan sosial, hubungan sesama manusia tidak pandang masalah agama. Tetapi Allah hanya perintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Nah, di tetangga kita misalnya, kalau di tetangga kita ini orangnya bukan agama Islam atau orang agama Kristen atau agama apapun, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Kenapa? Kalau seandainya sesuatu terjadi pada rumah kita atau tetangga kita, yang bantu kita pertama apa? Tetangga kita. Nah, kalau walaupun tetangga kita bukan agama Islam, kita tetap berbuat baik. Karena ada hadis Rasulullah SAW, kalau kita masak sesuatu dan aromanya sampai ke tetangga kita, bagilah walaupun hanya kuahnya. Ini apa? Di hadis ini kita boleh berbuat baik walaupun dia bukan agama Islam. Masyarakat muslimin dari rahmati Allah SWT. Jadi lihat dulu konteks hari Natal ini. Kalau dia yang dilakukan di sana adalah hubungannya adalah dengan ibadat, kita dilarang untuk mengucapkannya. Tapi kalau dia ada hubungan dengan sosial, kita diwajibkan untuk berbuat baik. Nah, kenapa? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang senang berbuat baik. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.